Guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Di video kali ini aku mau bahas foundation untuk dry skin atau kulit kering. Jadi aku udah pilihin foundation yang paling aku suka. Ini udah aku jajarin semua. Nah, buat kalian yang punya oily skin, itu kalian bisa lihat tentang pembahasanku tentang foundation oily skin di videoku sebelumnya. Jadi aku udah bahas ya di video sebelumnya, kalian bisa nonton aja. Karena untuk video kali ini aku bakal bahas cuma untuk yang dry skin aja gitu. Jangan lupa kalian follow juga Instagram dan TikTok aku. Nanti aku akan input di video ini. Jangan lupa juga kalian untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bellnya. Oke guys, jadi sekarang langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi aku akan bahas untuk foundation dry skin. Nah, jadi untuk fungsi foundation itu adalah apa? Itu aku udah bahas ya di videoku sebelumnya yang tentang untuk foundation oily skin gitu. Jadi di situ aku udah jelasin fungsi-fungsinya kayak gimana. Nah, jadi aku langsung aja ke pembahasan produknya ya. Jadi ini udah aku urutin dari sini ke sini. Ini dari yang teksturnya paling ringan. Nah, ini yang aku paling suka tuh yang YSL. Nah, jadi ini namanya Touch Eclat. Aku nggak tahu cara baca gimana karena ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Jadi ini ditulis All in One Glow Foundation. Jadi ini untuk kulit yang kering tapi yang mau ada glow-nya. Jadi biasanya kalau kulit yang kering itu kan cenderung dia kulitnya kayak kusam, terus kadang malah ada yang sampai flaky gitu kan. Nah, biasanya tuh kalau kulit kering, foundationnya tuh kebanyakan lebih ke dewy dan kayak glowing gitu ya, supaya lebih kelihatannya kayak natural, sehat kayak gitu. Nah, jadi ini tuh kayak gini produknya, packagingnya gini ya, dia jenisnya tube. Tapi kalian nggak usah khawatir, kok kelihatannya kecil gitu. Enggak, padahal ini juga size-nya tuh 30 mili sama kayak foundation yang lainnya. Jadi semua foundation dari ujung ke ujung nih semuanya 30 mili. Cuma ya, ini mungkin kelihatan lebih ramping padahal dia tinggi sih karena dia kan sampai ujung sini. Nah, aku suka sih untuk packagingnya karena ini ringan banget, nggak kayak yang lainnya karena kaca. Kalau ini kan plastik ya, sininya plastik, tapi tetap kelihatan elegan gitu loh, masih kelihatan mewah. Cuma ini emang lebih pricey sih, ini harganya sekitar 900.000. Aku beli di counternya YSL-nya langsung. Nah, untuk aplikatornya aku juga suka karena dia pump. Jadi dia pump kayak gini. Jadi dia ada tutupnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa traveling nggak akan berceceran gitu sih, karena kan udah ada tutupnya. Ini juga warnanya gold, kelihatan mewah tetap meskipun bentuknya tube gitu. Nah, jadi kalau aku suka pump karena dia lebih higienis dan kita nggak kontaminasi produk yang di dalamnya gitu loh. Dan kita nggak sering-sering buka tutup, jadi dia tetap lebih awet. Nah, ini punya aku shade-nya tuh yang B20. Kalau nggak salah yang seri ini shade-nya tuh cuma ada 3. Jadi dia lebih ke fair skin tone sih ya. Jadi untuk kulit yang lebih terang, aku di shade-nya yang paling rendah, paling terang yaitu yang B20. Kalau nggak salah sih shade yang selanjutnya tuh B30 sama B40. Ini tuh aku pernah pakai di mukaku karena mukaku kan oily, tapi aku penasaran ini gimana sih kalau dipakai di muka yang oily. Hasilnya itu glowing banget, dan karena muka aku oily-nya parah banget jadi aku ngerasa agak greasy meskipun ini ringan, jadi kayak nggak pakai foundation, cuma kayak berminyak banget. Padahal aku tuh udah coba nggak pakai moisturizer, aku cuma pakai serum aja gitu. Serumnya pun yang nggak yang lengket-lengket gimana gitu loh, malah yang keset, yang nggak bikin terlalu moisture gitu loh. Jadi itu meskipun aku pakai ini sedikit tapi tetap kerasanya kayak agak greasy. Tapi kalau ini dipakein ke kulit yang dry skin, gila bagusnya banget 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 banget. Jadi aku tuh pakein ini ke mama aku, terus ke adik aku juga pernah, ke teman aku pernah. Jadi teman aku tuh kulitnya juga dry, yang bener-bener dry banget, kering sama sekali nggak ada minyaknya, blast. Jadi kalau ditempelin face paper itu nggak ada apa-apanya, masih mulus. Jadi bener-bener kulitnya dia tuh kering banget, tapi pakai ini tuh jadinya bagus banget, bener-bener kayak glass skin gitu loh. Jadi bener-bener kayak kulit aslinya, jadi nggak kelihatan kayak pakai foundation. Hasilnya tuh flawless banget, ini worth it sih. Terus di kulit mama aku kan kayak udah masuk ke
kepala 5 ya. Jadi kayak kulitnya tuh udah banyak fine lines-nya, terus sudah banyak keriputnya, tapi pakai ini tuh jadinya bagus banget. Kesannya tuh kayak moisture banget gitu loh, kayak hydrated gitu kulitnya. Jadi kelihatan lebih sehat dan glow-nya tuh nggak yang glow norak gimana. Karena biasanya glow-nya di foundation itu yang cuma subtle aja, subtle glow gitu. Nah, yang ini tuh glow-nya elegan banget, bagus banget dan tetap tahan gitu loh. Jadi aku karena meskipun pakai foundation gini di dry skin mama aku tetap pakein bedak sih. Karena kan supaya ngeset dan nggak kena. Kayak misalnya kalau langsung gini mungkin kalau pakai yang lain, karena ini kan nggak ngeset banget ya. Jadi kalau kesentuh atau apa takutnya bisa kayak boncel gitu. Jadi aku set dan itu tetap tahan lama banget. Pakai ini bagus banget. Jadi ini aku super rekomen buat kalian yang kulitnya dry skin, apalagi yang sampai glodok gitu loh. Nah, ini bagus banget. Dan ini juga tutupnya juga enak sih, kayak ada kunciannya gitu. Jadi di bagian sini tuh ada kayak guratannya. Jadi waktu ditutup tuh ada bunyi klek gitu. Jadi ini ngunci. Jadi kalau dibawa traveling tuh juga enak banget dan nggak berat. Jadi ini enak banget. Kalau dimasukin ke pouch kayak gini, ini aku punya yang pouch gini, kan jadinya ramping gitu. Kalau misalnya pakai yang lain, misalnya kayak gini tuh lumayan makan tempat dan berat banget ini. Nah gitu, enaknya ini. Padahal size-nya juga isinya sama aja. Move on ke next product. Nah, ini aku ada dari Shiseido. Ini juga glow ya. Jadi Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation. Ini juga ada SPF-nya. Yang ini kayaknya ini nggak ada SPF-nya, yang ini ada ya. Ini SPF-nya 20. Ini shade-nya netral yang satu. Gitu. Jadi ini shade-nya sebenarnya agak lebih terang dikit banget di kulit aku. Untuk teksturnya dia lebih cair, hampir mirip sih sama ini, tapi ini kayak agak lebih cair dikit banget. Terus ini bener-bener glowing banget juga. Dan ini aku nggak rekomen buat oily skin karena lagi-lagi kerasanya greasy. Tapi untuk di dry skin ini tuh bagus banget. Ini juga sama kayak gimana ya, bener-bener kayak nggak pakai foundation. Jadi aku pakein di saudara sepupu aku pakein dia ini karena dia kulitnya kan sebenarnya normal sih, cuma agak-agak kering dikit. Jadi aku pakein dia ini dan dia selama ini kayak bilang, aduh aku tuh paling benci pakai makeup karena kerasanya foundationnya tuh berat, kayak nggak enak di kulit gitu loh. Jadi dia tuh nggak betah karena ngerasanya risih, panas. Tapi pakai ini dia bener-bener sampai dia tuh lupa kalau dia pakai foundation, dia sampai lupa kalau dia make upan, sebagus itu. Jadi kerasa ini tuh bener-bener ringan banget. Aku juga waktu pakai ini emang kerasa ringan, kayak gimana ya, bahkan kayak nggak pakai apa-apa mukanya gitu. Jadi ini bagus banget untuk dry skin dan dia tuh bisa nyatu gitu loh, ngeblend sama muka. Jadi kayak kelihatan bener-bener kayak kulit asli gitu loh. Nah terus untuk covernya ini aku bilang medium sih, medium tapi agak sheer karena dia kurang cover yang gimana banget. Ini masih lebih cover menurut aku. Jadi ini paling rendah coveragenya. Terus ini di tengah-tengah. Baru yang terakhir ini adalah dari Shu Uemura. Nah ini produknya The Light Bulb ya. Jadi ini tulisannya Fluid Foundation Second Skin Glow Breathable Perfection. Jadi ini tuh shade-nya yang 564 medium light sand. Nah ini tuh juga bagus banget dan teksturnya sih lebih tebel ya. Dia teksturnya lebih tebel dibanding yang dua ini. Dan ini packagingnya sama, sorry tadi juga aku lupa buka untuk atasnya. Jadi dia nih pump ya, pump gini. Dan ini ada tutupnya, cuma nggak tahu kenapa, entah ini punya aku aja atau punya lain juga, tapi tutupnya tuh agak goyang-goyang gitu loh. Aku kurang suka sih, jadi kayak kerasanya nggak mantep aja kuncinya. Tapi ya nggak sampai lepas sih, karena masih ada masih harus ditarik lagi. Cuma jadi agak kayak insecure aja gitu, kayak nggak secure, maksudnya kayak nggak secure gitu penutupnya. Nah kalau yang ini nih mantep, bunyinya aja kayak gitu. Jadi ini juga pump. Nah jadi kalau dibawa traveling tuh aman tetap meskipun pump ya, karena ada tutupnya semua, jadi nggak bakal belepotan atau gimana. Nah ini tuh teksturnya lebih tebal dari yang lainnya.
seperti yang tadi aku bilang, jadi coveragenya juga lebih tinggi lagi. Ini aku bilang medium sih, coveragenya medium dan buildable. Jadi kalau kalian kepingin lebih cover, kalian mau yang lebih high coverage gitu, kalian bisa aja pakai ini, mungkin kayak 2 layer gitu, jadi hasilnya lebih nutup, lebih cover. Untuk kayak tahan lamanya dia dia juga tahan lama sih, dan hasilnya nggak se-glowing yang 2 ini. Jadi glowingnya tuh masih yang aku bilang normal sih, dan untuk aku pakai di oily skin masih aman juga. Jadi aku nggak ngerasa yang sampai greasy gimana gitu, nggak. Masih tolerable lah, jadi kayak aku masih bisa toleransi, nggak kerasa yang greasy kayak yang 2 ini. Jadi ini aku bilang nih bisa untuk semua skin type sih. Kalau misalnya yang oily skin, pakai primernya tuh harus yang khusus untuk muka oily gitu loh. Jadi dia lebih nahan minyak, baru dipakein ini lebih nempel, jadi nggak sampai yang kelihatan yang glowing yang minyak gimana gitu, kilang gitu, nggak. Jadi itu pembahasannya untuk yang produk dry skinnya ini. Ini juga bagus banget untuk dry skin ya. Jadi yang aku bilang ini sih untuk semua skin type masuk gitu. Jadi untuk normal bisa, dry bisa, oily juga bisa. Nah cuma untuk coveragenya emang ini paling bagus. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Nah jadi itu semua guys pembahasannya untuk yang dry skin. Oh ya, untuk dry skin aku sih lebih saranin cara pengaplikasiannya mungkin lebih ke tap-tap ya. Jadi jangan digeser, karena kalau kulit yang kelupas kan ada tuh jenis kulit yang kering banget sampai ada kulitnya yang kecil-kecil gitu kayak ngelupas. Nah itu kalian jangan digeser cara pengaplikasiannya. Jadi kalau kalian punya dry skin yang sampai ngelupas gitu, caranya adalah pakai beauty blender terus dibasahin. Jadi agak damp gitu sih, agak lembab-lembab, jadi dibasahin dulu, terus baru kalian peres sampai habis pakai anduk, dilap-lap gitu, jadi bener-bener kayak basah nggak, kering nggak gitu loh. Jadi kayak gitu, terus baru kalian aplikasiin ini. Jadi ditotol dulu di muka boleh, atau langsung di beauty blendernya juga boleh, cuma kan biasanya agak stain gitu ya, jadi di muka dulu boleh, baru kalian tap-tap. Pakainya di tap-tap ringan aja, jadi jangan digeser, karena kalau digeser nanti ya itu kelihatan lagi untuk muka yang misalnya ada yang kulit yang lupas gitu, nanti bisa kelihatan. Nah kalau misalnya kulit kering tapi punya jerawat, gimana nih solusinya? Nah kalian bisa aja pakai, kalau yang pakai ini sih aku bisa ini sih rekomen. Jadi untuk kalian yang mungkin yang kulitnya dry skin tapi ada flek atau ada bekas jerawat atau ada under eye yang kepingin lebih di cover, bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang ini, mungkin kalian bisa tambahin concealer sih, karena aku ngerasa ini kurang cover banget, nggak setinggi kayak oily punya, atau enggak yang ini masih medium lah ya, medium to high gitu. Jadi itu semua pembahasannya untuk yang dry skin. Gimana nih menurut kalian? Mungkin udah ada yang pernah cobain ini, ada yang cocok, ada yang enggak. Biasanya itu cocok-cocokan kulit juga sih, tapi so far semua teman aku, saudara aku yang kulitnya kering ataupun normal, aku pakai ini semuanya suka sih. Jadi makanya itu aku rekomen banget 3 produk ini. Jadi itu semua dari aku. Kalau misalnya kalian ada kayak mau tanya-tanya gitu tentang lebih jauh tentang produk ini, kalian bisa komen aja di section itu, komen di bawah. Jadi kalian tanya aja di situ, nanti aku pasti aku balas satu-satu. Kalau kayak pembahasannya gimana, siapa tahu kalau misalnya aku ada rekomen produk lain juga aku bisa info di situ gitu. Jadi thank you guys semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Facebook dan Twitter aku. Nanti aku juga input di video ini. Dan juga thank you guys so much for watching. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Bye bye. See you on my next video.